Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Hukum Ketenagakerjaan. Di sini kami akan memperagakan video ilustrasi mengenai pemutusan hubungan kerja. Gue Rana Prianto, sebagai karyawan yang di PHK. Saya Peri Mahendra, corporate lawyer senior di perusahaan ini. Saya Arjuna Ibu, saya sebagai corporate lawyer magang di perusahaan ini. Saya Ragil, sebagai staf HR di perusahaan tetap. Gua dapat surat pemberitahuan PHK ya. Padahal udah bekerja bertahun-tahun. Kok bisa gini ya? Gimana ya? Iya. Kenapa bengong gitu? Mukanya kayak habis lihat laporan keuangan yang minus. Kacau, Per. Gue baru dapat surat pemberitahuan PHK. Bingung gue, emang bisa ya PHK mendadak gitu? Ada apa nih guys? Lagi whatsappan sih, seru banget ya. Bentar dulu deh, Jun. Dulu deh. Lagi bahas apa nih? Cerita dong. Ini loh Jun, Rahan ini dapat surat PHK dari perusahaannya. Jadi dia bingung banget nih. Iya nih, gue jadi bingung. Kayaknya butuh saran deh dari kalian semua. Oh, jadi gitu, Han. Tenang dulu lah. Karena setahu saya, kalau untuk mem-PHK karyawan tuh memang ada prosedurnya, Han. Nah betul, mending kita bahas dan juga kita pikirin dulu nih jalan keluarnya supaya kamu nggak bingung dan panik duluan kayak gini nih. Sebenarnya PHK ini apa sih? Kok gue tiba-tiba di PHK ya? Apa sih sebenarnya prosedur PHK itu? Jadi gini Han, PHK itu singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Intinya gini, hubungan kerja kamu sama perusahaan itu selesai. Tapi ada faktor penting di sini. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan itu melakukan PHK terhadap karyawannya. Oh, jadi bukan berarti gue kerja jelek ya? Belum tentu sama sekali. PHK itu ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, harus sesuai prosedural dan dasar hukum tersebut. Betul kata Ferry tadi, Han. Sini deh saya jelasin kenapa sebuah perusahaan itu mem-PHK karyawannya. Yang pertama itu alasan efisiensi, Han. Kenapa? Karena seringkali adanya permasalahan keuangan dalam sebuah perusahaan. Itu perusahaan mau nggak mau harus memangkas biaya operasionalnya. Termasuklah mem-PHK karyawannya. Tapi tetap dia harus memperhatikan prosedural untuk mem-PHK karyawannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena pelanggaran berat dari karyawannya itu sendiri. Maksudnya kenapa, Han? Maksudnya misalnya kamu itu mencuri. Nah, itu menjadi sebuah alasan kuat kenapa perusahaan itu bisa mem-PHK kamu. Yang ketiga itu karena keinginan sendiri dari kamu sendiri gitu. Misalnya nih, kamu sudah nggak betah di lingkungan kerja kamu bisa untuk mengajukan resign ke perusahaan. Nanti perusahaan akan meng-ACC kamu apabila memang memenuhi syarat untuk kamu resign. Gitu. Oh, jadi banyak faktornya ya? Jadi bukan semata karena kerja gue yang buruk. Betul, makanya penting kita cari tahu dulu alasan kamu di PHK itu karena apa sih. Terus juga ada hal lain yang perlu kamu ketahui dari PHK ini sendiri, Han. Jadi PHK ini ada prosedurnya atau langkah-langkahnya sendiri. Yang pertama, itu pemberitahuan surat dari perusahaan. Contohnya ini nih, surat yang kamu dapetin ini, Han. Nah, itu salah satu prosedur utama. Terus yang kedua, itu ada perundingan bipartit. Jadi perundingan bipartit ini adalah kamu dan juga HR dari perusahaan itu mencari solusi atau jalan tengahnya, biar sama-sama dapat untungnya lah gitu. Terus yang ketiga itu ada pengajuan ke Disnaker. Jadi kalau misalnya kamu dan perusahaan tidak menemukan jalan tengah atau jalan keluarnya, jadi kamu bisa membawa perkara ini ke Disnaker ketika itu ada perselisihan antara kamu dan juga perusahaan itu sendiri.
Terus kemudian yang terakhir itu ada hak-hak yang perlu kamu terima. Jadi dari hal ini kamu berhak mendapatkan uang sama, terus juga uang dari kinerja kamu dan juga uang penghargaan lah gitu atas jasa-jasa yang telah kamu berikan ke perusahaan ini sendiri. Tuh. Oh, jadi aku nggak langsung dibuang gitu aja ya? Jelas dong, perusahaan nggak berhak buang kamu gitu aja. Ada hak yang harus dipenuhi perusahaan terhadap kamu sebagai karyawan. Nah, aku kasih contoh nih, misalnya di suatu perusahaan itu bagian produksinya itu mengalami efisiensi dan perusahaan itu mengalami kerugian dengan penjualan yang menurun, Han. Nah, karyawan pada bagian konsumsi dan reproduksi tadi itu di PHK. Nah, dari PHK ini dia juga mendapatkan pesangon dan penghargaan kerja selama tahun dia bekerja. Nah, iya Tuhan, kata Ferry tadi itu. Karena sebelum PHK final, itu seharusnya kamu diajak dulu meeting sama perusahaan. Agar apa? Agar proses PHK kamu itu dilakukan secara bertahap dan prosedural, Han. Tidak langsung kamu tiba-tiba di PHK secara sepihak seperti itu. Oh, sekarang gue paham. Berarti langkah selanjutnya gue harus meeting dulu sama HR-nya dan cari tahu apa alasan gue dipecat. Nah, betul banget Tuhan apa yang kamu sampaikan tadi. Karena biar jelas dasar dan hakmu. Makasih ya kalian udah jelasin semuanya. Awalnya aku bingung banget loh, tapi sekarang aku jadi ngerti bahwa perusahaan itu nggak bisa pecat sembarangan. Ada hak yang harus dipenuhi. Kita semua pernah kok bingung soal aturan kerja, tapi kita harus cari tahu dulu aturan dan prosedur perusahaan itu yang mau meng-PHK karyawannya. Itu Rehan. Yuk, mending kita siapin pertanyaan buat kamu meeting sama HR supaya kita temu jangan kemarin. Yang penting kamu tenang dulu ya. Di dalam sistem hukum ketenagakerjaan, pada dasarnya perusahaan itu tidak bisa mem-PHK karyawannya secara sepihak. Semoga video yang kami tampilkan dapat memberikan informasi kepada teman-teman tentang sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.